Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Tatbik dari 10 akuntansi 1 yang beranggotakan saya Yusdaningsi, saya Kartika, saya Natasha Wartika, saya Dwi Rahma Aulia. Di sini kami akan membuat video podcast mengenai asuransi syariah. Menurut sepengetahuanmu, asuransi itu berasal dari bahasa apa sih? Dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang kemudian diadaptasi ke bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Dan menurut kamu, apa pengertian dari asuransi syariah secara istilah? Menurut istilah, asuransi syariah atau tawakul adalah pengaturan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Lalu, bagaimana menurut kamu tentang pengertian asuransi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014? Asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini kumpulan perjanjian antara pemegang polisi dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi. Lalu, apa sih unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi syariah? Unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi syariah yaitu adanya 1. Pihak tertanggung, 2. Pihak penanggung, 3. Akad dan perjanjian asuransi, 4. Pembayaran iuran, 5. Kerugian, kerusakan atau kehilangan, 6. Peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Jadi, di Indonesia ini pertama kali didirikan oleh siapa dan pada tahun berapa? Jadi, asuransi ini didirikan oleh Batavisi pada tahun 1840. Terus, apakah hal tersebut beresiko pada bangsa Indonesia? Beresiko yang dilibatkan oleh kebakaran dan beresiko kecelakaan pada saat pengangkutan hasil perkebunan. Lalu, apa yang telah kamu baca dan pahami tentang perusahaan asuransi syariah pertama lahir di Indonesia diawali apa? Diawali dari kepedulian yang tulus dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yaitu ICMI, dan juga ICMI bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Tubuh Mandiri, Bank Muamalat, TBK, dan lain-lain. Lalu, apa yang mendasari hukum asuransi syariah dalam Al-Quran dan hadisnya? Quran Surat Al-Maidah ayat 2, Quran Surat An-Nisa ayat 9, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi, ada berapa rukun asuransi menurut ulama fikih? Menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi adalah terdiri dari 4 hal, yaitu kafil, makfulah, makful anhu, dan makful bih. Lalu, apa saja syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah? Syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah adalah 1. Taklif, 2. berakal, 3. bebas berkehendak, 4. tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui, 5. tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba, 6. tidak sah transaksi jika mengandung taktik perjudian. Lalu, tujuan asuransi syariah itu apa sih? Jadi, tujuan asuransi syariah adalah untuk melindungi peserta asuransi dari ketidakmungkinan terjadinya ataupun kemungkinan dari terjadinya resiko yang tidak bisa diprediksi. Lalu, apa saja prinsipnya? Prinsip-prinsipnya yaitu keadilan melalui ta'awun oleh tolong-menolong, dan kerjasama, amanah, kerelaan, larangan praktik riba, dan larangan praktik buruk. Lalu, apa saja aspek yang mendasari perbedaan asuransi non-syariah
dan asuransi syariah. Visi dan misi Dewan Pengawas, akad atau perjanjian, investasi dana, kepemilikan dana, pengelolaan dana, penjamin resiko, pembayaran klaim, dan keuntungan. Lalu, apa manfaat asuransi syariah bagi masyarakat? Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota, memberikan jaminan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak, dan efisien dikarenakan tidak perlu lagi mengalokasikan biaya, waktu, dan tenaga tersendiri untuk memberikan perlindungan diri. Sekian podcast kami mengenai asuransi syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.